Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Juli 2022. Mari saudara-saudara kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oleh iman kita disembuhkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Hosea 2 ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13 dan 14b sampai dengan 15 dan ayat 18 sampai dengan 19. Dan Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sangat menarik untuk kita renungkan Injil hari ini saudara. Di mana berbicara tentang iman. Kita perlu belajar dari tokoh-tokoh dalam Injil hari ini. Kita melihat bagaimana pernyataan iman dari kepala rumah ibadat yang sangat-sangat luar biasa saudara. Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Matius 9 ayat 18. Anaknya pun hidup saudara. Dan lagi perempuan yang sakit pendarahan yang sudah belasan tahun lamanya menderita. Keteguhan hatinya saudara-saudara dengan penuh iman. Dia mau datang kepada Yesus walaupun dengan berdesak-desakan dari kerumunan. Katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Matius 9 ayat 21. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita melihat reaksi atau respon Tuhan Yesus atas keteguhan, kesungguhan hati dan iman mereka ini saudara. Yesus melihat keteguhan hati dari kepala rumah ibadat, di mana ia datang dan menyembah kepada Yesus serta memohon saudara. Kerendahan hati yang penuh iman, maka tergeraklah oleh belas kasih Tuhan Yesus itu. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Matius 9 ayat 19. Yesus segera saudara melihat kesungguhan hati dari kepala rumah ibadat ini. Dan sungguh dengan kasihnya Yesus menjamah anak kepala rumah ibadat. Maka anaknya hidup kembali. Haleluya saudaraku yang terkasih. Penyembuhan yang kedua saudara-saudara. Kita lihat bagaimana gadis yang mengalami pendarahan mengalami kasih Yesus saudara. Yesus tahu saat itu di dalam keramaian kerumunan orang saudara-saudara. Ada energi dari dalam dirinya keluar, mengalir. Dan dia berpaling kepada gadis tersebut. Dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius 9 ayat 22. Maka sembuhlah dia saudara. Haleluya saudara. Nah, apa yang hendak disampaikan kepada kita dengan kisah Injil hari ini saudara? Iman yang timbul dari kedua orang ini saudara melalui proses. Yang mana pertama saudara-saudara, iman timbul dari pendengaran. Baik dari berita yang tersiar akan Yesus saudara, maupun dari ajaran-ajaran langsung dari Yesus. Dari pendengaran membangunkan diri kita untuk percaya dan beriman. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Apa yang ada pada diri kita? Kita memiliki pendengaran saudara, pendengaran yang sempurna. Seharusnya kita pergunakan telinga ini untuk mendengarkan firman yang diberikan saudara. Mendengarkan renungan yang diberikan kepada kita. Mendengarkan renungan khotbah homili. Biar iman kita terbangun dan memiliki kepercayaan.
Bukannya telinga kita pergunakan untuk mendengarkan gosip atau berita-berita hoaks, saudara. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, mendekatkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti gadis pendarahan ini, mau mendekatkan diri kepada Yesus walau dari belakang. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat, saudara. Mereka mau datang dengan iman kepercayaannya. Kita dapat bandingkan dengan Matius 11 ayat 28 dan Mazmur 62 ayat 2. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, menjamah jubah Yesus ini berarti ada sesuatu keinginan untuk memiliki hubungan yang dekat, yang intim, dan adanya hubungan timbal balik, saudara. Ketika kita dengan mau sungguh-sungguh, saudara, datang kepada Yesus untuk memuji dan menyembahnya, maka energi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, akan keluar untuk menjamah dan memberkati kita pribadi lepas pribadi, saudara. Kita akan mengalami kasih-Nya, saudara, seperti gadis pendarahan ini. Sudahkah kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan firman-firman Tuhan, saudara? Untuk mendengarkan renungan-renungan yang kita terima, saudara. Apakah kita memiliki iman seperti kedua tokoh Injil hari ini? Atau kita ragu, saudara? Bagaimana kita mau percaya kalau kita berdoa, Tuhan tidak menjawab? Kita menjadi ragu. Kita tak percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga mencari kuasa lain. Mencari kuasa lain di luar sana, saudara. Mungkin juga kita tak percaya dan meminta bukti terlebih dahulu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita mau belajar, saudara, dari kedua tokoh hari ini. Dengan mau mempergunakan telinga kita, saudara, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyentuh hati Tuhan kita Yesus Kristus lewat puji-pujian dan penyembahan kita, saudara. Sebab dengan menyentuh hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan, sama halnya, saudara, dengan menjamah jubah Yesus. Jika kita mau melakukan dan memiliki iman seperti tokoh hari ini, permasalahan apapun yang kita hadapi, sakit penyakit apapun yang kita derita, saudara, Dia yang kuasa akan mengalirkan energinya, saudara. Sungguh kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan, kita akan diselesaikan di dalam setiap persoalan hidup kita, saudara. Asalkan kita percaya dengan penuh iman, saudara. Semoga dengan iman yang teguh dan akan Dia, dan dengan keteguhan hati yang kita ucapkan melalui pujian dan penyembahan, kita dipulihkan dan disembuhkan demi Kristus Tuhan pengantar kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.